Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir adalah termasuk dua di antara 10 malaikat yang wajib diketahui dan diimankan. Kedua malaikat itu bertugas mengajukan pertanyaan kepada para si mayit yang baru dikubur. Sifat-sifat mereka diriwayatkan dalam sebuah hadis, tatkala mayit diletakkan di dalam kubur, maka datanglah dua malaikat yang hitam-hitam. Kedua matanya melorot, pandangannya menakutkan, suaranya seperti guntur yang menyambar. Kedua taring-taringnya bisa mengambil bumi, lalu keduanya datang kepada mayat di sekitar kepalanya. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan pula, mata keduanya seperti belangga-belangga tembaga dan taring keduanya seperti tanduk-tanduk sapi, sedang suaranya seperti halilintar. Keampuhan gada mereka diriwayatkan bahwa keduanya, Munkar dan Nakir, bisa mengambil dan menginjak keduanya pada rambutnya. Keduanya membawa tongkat besi yang di sekiranya berkumpul orang-orang haji yang berada di Mina untuk mengangkatnya, niscaya mereka tak kuasa mengangkatnya. Di hadis yang lain juga disebutkan, la duriba biha jabalun la soroturoba. Artinya, jika gunung-gunung dipukul dengan gada itu, niscaya hancur menjadi tanah. Pernyataan kubur. Di hadis yang menyebutkan adanya pertanyaan kubur ialah sebagai berikut. Dan sesungguhnya mayit itu akan bisa mendengar suara sandal alas kaki orang yang baru berziarah ketika mereka kembali dari menghadiri pemakaman. Lalu ia ditanya oleh malaikat, ma robuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka. Artinya, siapa Tuhan engkau? Apa agama engkau? Dan siapa nabi engkau? Maka jika si mayit itu termasuk orang Islam, akan menjawab, Robbi Allahu wa dinil Islamu wa nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Munkar dan Nakir menghardik orang mukmin itu dengan hardikan yang keras, dan itulah penghabisan fitnah yang didatangkan kepada mayit. Malaikat yang mendatangi mayit sebelum Munkar dan Nakir datang. Sebelum malaikat Munkar dan Nakir datang ke dalam kubur orang yang baru meninggal, terlebih dahulu mayit itu didatangi oleh malaikat bernama Ruman. Wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Lalu ia duduk dan berkata kepada mayit, tulislah semua yang pernah engkau lakukan, baik yang berupa kebaikan maupun yang berupa kejahatan. Lalu si mayit berkata, dengan apa aku menulis? Mana kolamku, tintaku, tempat tintaku? Maka malaikat itu berkata, hendaknya engkau jadikan air liur engkau sebagai tinta, sedangkan jari engkau sebagai kolam. Lalu mayit itu berkata, apa yang akan kutulis, sedang aku tidak punya buku? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya. Lalu malaikat itu memotong sebagian dari kapan mayit, kemudian memberikannya kepada si mayit. Berkata si malaikat itu, inilah buku engkau, maka sekarang tulislah. Kemudian si mayit menulis segala perbuatan yang berbentuk baik dengan lancar dan senang hati. Namun ketika sampai pada penulisan tentang perbuatannya yang jelek-jelek, ia merasa enggan dan malu serta berhenti menulisnya. Maka malaikat yang ditugaskan berkata, hai orang yang bersalah, mengapa engkau tidak malu kepada Tuhan yang menciptakan kamu waktu engkau mengerjakan di dunia? Padahal hari ini engkau malu kepadaku. Lalu si malaikat mengambil gada dan dipukulkan pada si mayit.
Maka si mayit itu berkata, "Bebaskan aku." Sehingga aku menulisnya, lalu si mayit menulis segala perbuatannya yang jelek seluruhnya. Kemudian si mayit diperintahkan lagi menggulung dan menyetempel. Setelah digulung, si mayit berkata, "Dengan apa aku mengecapnya? Padahal padaku tidak ada stempel." Maka si malaikat itu berkata, "Stempellah dengan kuku engkau." Dan sesudah selesai, lalu dikalungkannya semua catatan itu pada si mayit. Sampai hari kiamat, sesudah itu masuklah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kubur si mayit. Demikian tentang malaikat Munkar dan Nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.